Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya, kelas 10 bisnis daring pemasaran yang siang hari ini semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat saja, tidak kurang suatu apapun dan tetap jaga protokol kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Baiklah, di siang hari ini, di hari Kamis ini, Ibu Arna akan melanjutkan materi mengenai studi kelayakan bisnis yang minggu lalu kalian juga sudah belajar mengenai pengertian studi kelayakan bisnis. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa kalian simak materi tersebut di YouTube channel sekolah dan tulis hadir pada kolom komentarnya. Sebagai pertanda itu absensi di mata pelajaran perencanaan bisnis. Baiklah, kalian buka buku kalian yang kalian miliki dari sekolah, buka materi atau bab studi kelayakan bisnis. Ya, kemarin sampai di menyusun studi kelayakan bisnis. Nah, sekarang lanjutannya mengenai aspek-aspek yang ada dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama ada aspek teknis dan teknologis. Aspek teknologis, ya, apa sih aspek teknologis? Dibahas setelah usaha tersebut dinilai layak dari aspek pemasarannya. Faktor-faktornya apa saja? Yang pertama, lokasi usaha. Yang kedua, bahan baku. Yang ketiga, jenis teknologi yang digunakan. Yang keempat, kapasitas produksi. Yang kelima, jenis dan jumlah investasi yang dibutuhkan. Nah, Ibu Arna akan menjelaskan nih dari aspek teknologis. Faktor-faktornya yang pertama ada lokasi usaha. Tentukan lokasinya mau di mana untuk kalian membuka usaha. Misalkan lokasinya di jalan apa, ya alamatnya di mana. Tentukan lokasinya. Lalu bahan bakunya, misalkan mau bikin apa? Contoh sempol ayam, berarti bahan bakunya apa? Misalkan terigu, terus daging ayam, gitu kan, telur seperti itu. Lalu tentukan jenis teknologi yang digunakan. Ya kalau bikin sempol ayam teknologinya tidak terlalu ribet ya, hanya menggunakan wajan seperti itu kan. Tapi kalau kalian mau membuat minuman misalkan kayak Thai tea atau kopi itu kan teknologinya harus ada mesin press untuk mengemas kopi tersebut ke dalam cup atau gelas ya. Lalu kapasitas produksi artinya berapa banyak yang mau dihasilkan dalam satu produksi, misalkan berapa piece yang mau dihasilkan, misalkan kayak tadi pembuatan kopi mau 200 piece per hari seperti itu. Lalu yang terakhir jenis dan jumlah investasi yang dibutuhkan, maksudnya kalian kan untuk membuka usaha ini ada modal yang diberikan dari diri sendiri atau dari orang lain. Nah kalau dari orang lain berapa jumlah investasinya, berapa nominalnya yang dibutuhkan untuk membuka usaha tersebut seperti itu. Lalu dari aspek ekonomi dan keuangan apa aja? Ada perkiraan investasi, ini sama, maksudnya perkiraannya kira-kira butuh modal berapa ya untuk membuat usaha ini gitu. Lalu ada biaya operasi dan pemeliharaan, kira-kira biaya operasinya bukan operasi kayak dokter, bukan. Nih biaya operasi itu biaya operasional, maksudnya untuk membuat kopi tersebut biayanya berapa sih untuk membeli bahan-bahan, untuk membeli peralatannya atau perlengkapannya untuk membuat kopi itu berapa biaya operasionalnya. Dan berapa biaya pemeliharaannya? Pemeliharaannya maksudnya pemeliharaan barangnya atau teknologinya. Misal kayak tadi ada mesin press. Nah, pemeliharaannya berapa sih biayanya untuk supaya barang tersebut atau teknologi yang digunakan itu sepanjang waktu bisa dipakai, tidak rusak gitu loh. Jadi pemeliharaannya berapa gitu kan. Misalkan kayak kamu mau buka usaha fotokopi misal. Nah, itu pemeliharaan mesinnya kan harus ada. Misalkan untuk membersihkan elemen-elemen dalamnya kan harus diperhitungkan gitu kan. Terus ada sumber pembiayaan. Nah, ini pembiayaan apa? Pembiayaan dari bahan mentah sampai menjadi bahan barang jadi. Itu berapa pembiayaannya? Dihitung tuh nanti pembelian bahan baku, misalkan kopi berapa, pembelian cup berapa, pembelian mesin teknologi untuk membuat kopi berapa, dijabarkan. Nah, terakhir ada perkiraan pendapatan. Kira-kira income-nya berapa sih? Profit-nya berapa sih gitu yang dihasilkan bisa per hari, per minggu, per bulan, bahkan per tahun.
Yang terakhir adalah proyeksi laba rugi dan aliran kas. Nah, ini biasanya kalian nanti ada hitung-hitungannya tuh, kira-kira modal berapa, profitnya berapa, kayak gitu. Nah, ini kesimpulan dan saran atau rekomendasi kesimpulan. Nah, di sini ada nih proses studi kelayakan bisnis. Pertama ada gagasan usaha atau bisnis idea. Jadi maksudnya ide bisnis apa? Misalkan mau bikin sempol ayam atau kopi atau misalkan mau bikin ayam kremes. Pokoknya nih usahanya apa? Usahanya bisa produk atau jasa ya, bukan produk aja. Tujuannya apa sih dibikinnya usaha tersebut? Misalkan untuk mengembangkan usaha di kemudian hari gitu kan, atau untuk menambah pendapatan, itu kan tujuan. Ada analisis atau evaluasinya, maksudnya ada hal-hal yang nantinya perlu kalian teliti, baik itu pasarnya, pasar itu maksudnya target pasarnya siapa. Kalau mau jual kopi, target pasarnya siapa? Biasanya dewasa kan, gak mungkin anak kecil mengkonsumsi kopi. Lalu ada produksi atau tekniknya. Nah, ini yang Ibu bilang, ada proses pemeliharaan peralatan. Lalu ada manajemen, manajemen itu struktur dalam usaha tersebut. Misalnya ada pimpinan, ada staf, ada bawahan. Lalu ada keuangan dan ekonomi. Maksudnya nanti bisa kelihatan berkembang atau enggak nih per hari, per minggu, per bulan, per tahun. Lalu terakhir ada keputusan. Keputusannya dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seperti itu ya. Jadi dalam studi kelayakan bisnis ini ada aspek-aspeknya. Aspeknya sudah Ibu Ana jelaskan. Nanti next time itu setelah kita habis Zoom di minggu ketiga Februari, Ibu Ana pengen kalian bikin contoh usaha apa yang mau dibuat, tentuin lokasinya, bahan bakunya, teknologinya pakai apa, terus kapasitasnya berapa, banyak yang diproduksi, lalu ada butuh investor enggak, atau orang yang menanamkan modal butuh enggak, atau mau pakai modal sendiri. Nah, di sini juga ada aspek ekonominya, kira-kira biaya operasionalnya berapa, biaya pemeliharaannya berapa, sumber pembiayanya dari mana, sendiri atau dari orang lain, gitu. Lalu perkiraan pendapatannya gimana, profitnya, apakah mengalami kemajuan, kemunduran, atau stuck, atau seimbang selama kurun waktu tertentu. Ya, itu aja yang Ibu Ana bisa sampaikan di hari Kamis ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.